Ruang makam Suzaku berdenyut dengan energi kuno. Keheningan terasa berat, hanya dipecah oleh dengungan rendah kekuatan spiritual yang berputar di udara. Di dalam jantung suci Suzaku ini, takdir sedang menunggu untuk diambil. Di tengah berdiri Wong Lin, tatapannya tajam. Auranya tenang, namun tak tergoyahkan. Di hadapannya, Moi, utusan Suzaku, menyampaikan sebuah tawaran yang bisa mengubah nasibnya selamanya. "Jadilah putra Suzaku berikutnya," kata Moji. Suaranya tenang, namun membawa wibawa. Menerima gelar ini berarti kekuatan, kehormatan, dan pengaruh yang tak terbayangkan. Menolak berarti meninggalkan sebuah tahta yang tak terhitung jumlahnya para kultivator rela mati untuk mendapatkannya. Namun jawaban Wong Lin tegas, tak terguncang. "Masa depanku bukan di planet Suzaku." Dengan kata-kata itu, ia menolak warisan yang akan diperjuangkan orang lain seumur hidup mereka. Mengapa Wong Lin menolak kekuatan sebesar itu? Kebenarannya sederhana namun mendalam. Jalan Wong Lin adalah jalannya sendiri. Gelar Suzaku adalah rantai yang menyamar sebagai mahkota. Memakainya berarti menyerahkan kebebasan, mengikat dirinya pada takdir yang ditentukan oleh orang lain. Perjalanan Wong Lin bukan tentang mewarisi kekuasaan, tetapi tentang membentuk masa depannya sendiri, bebas dari kewajiban atau beban. Dan karena itu, alih-alih mengambil gelar untuk dirinya sendiri, Wong Lin menyerahkannya kepada Zhou Wei, seorang pria yang kesetiaan dan rasa terima kasihnya dapat ia percaya. "Biar dia saja," Wong Lin menyatakan dalam diam. Dengan menyerahkan gelar itu kepada Zhou Wei, Wong Lin memastikan kestabilan bagi orang-orang yang ia pedulikan dan mendapatkan ketenangan pikiran. Ia tahu Wei tidak akan mengkhianatinya. Sebaliknya, Wei akan menghormati gelar tersebut dan melindungi kepentingan mereka bersama. Itu adalah keputusan yang lahir dari kebijaksanaan, bukan keserakahan. Moji menatap Wong Lin dengan seksama, seolah menimbang jiwanya. Ia bisa saja memaksa menjatuhkan gelar itu kepadanya, tetapi ia malah tersenyum tipis. "Karena saudara Zongo tidak menginginkannya," kata Moji dengan penerimaan yang tenang, "maka aku tidak akan memaksakan hal ini lebih jauh." Dan dengan itu, ia mengalihkan kekuatan Suzaku kepada Zhou Wei, menuntunnya ke dalam peran barunya sebagai putra Suzaku. Tetapi dukungan Mochi tidak berhenti di situ. Dalam sebuah tindakan penghormatan yang tak terduga, ia memberikan kepada Wang Lin sebuah segel yang kuat, sebuah tanda yang memungkinkan dia meninggalkan planet Suzaku kapanpun ia mau. Lebih dari sekadar hadiah, itu adalah isyarat aliansi, sebuah pengakuan diam bahwa ia melihat kekuatan dan potensi Wang Lin. Mungkin di masa depan, tambah Moji, akan ada hal-hal yang membutuhkan bantuanmu. Yang ia tawarkan bukan sekadar bantuan, melainkan sebuah ikatan, sebuah pemahaman antara dua pria yang berjalan di jalan yang lebih besar dari momen saat itu. Adegan ini bukan tentang menolak kekuasaan. Ini tentang memilih takdir. Penolakan Wang Lin menunjukkan kemandiriannya. Ia tidak mau terikat oleh warisan yang bukan miliknya. Kepercayaannya kepada Zhou Wutai menunjukkan kebijaksanaannya. Kepemimpinan bukan tentang gelar, melainkan tentang memilih orang yang tepat untuk memegangnya. Bantuan Moji menunjukkan rasa hormat, bahkan mereka yang berkuasa bisa melihat keteguhan Wang Lin dan menghormatinya. Momen ini membentuk citra Wang Lin bukan hanya sebagai seorang kultivator yang kuat, tetapi sebagai pria yang memiliki visi, sosok yang menolak menukar kebebasan dengan kekuasaan, namun cukup bijaksana untuk mengamankan sekutu di sisinya. Saat Wang Lin berjalan meninggalkan makam Suzaku, dunia terasa lebih sunyi. Tetapi di balik kesunyian itu, badai sedang berkumpul. Ia telah menolak satu takdir, tetapi banyak takdir lain menunggunya. Jalan di depan akan dipenuhi pertempuran, pengkhianatan, dan pilihan yang menuntut lebih dari sekadar kekuatan. Mereka menuntut keyakinan. Dan sementara Zhou Wei memegang gelar putra Suzaku, semangat Wang Lin yang tak tergoyahkanlah yang meninggalkan makam itu sebagai kekuatan sejati yang harus diperhitungkan. Karena terkadang, kekuatan terbesar adalah kekuatan untuk berkata tidak.